Negosiasi nuklir antara Iran dan Amerika Serikat dikabarkan bisa dimulai paling cepat Jumat. Di atas kertas, ini tampak seperti momentum diplomatik yang sudah lama ditunggu. Proposal sedang disiapkan, konsesi mulai dibahas, dan bahkan muncul sinyal bahwa Iran membuka kemungkinan mengekspor sebagian uranium yang sangat diperkaya. Namun, di balik bahasa diplomatik yang terdengar teknis dan tenang itu, ada realitas lain yang jauh lebih keras. Dua kapal induk Amerika sudah berada di kawasan Timur Tengah. Sekitar 35.000 tentara Amerika Serikat ditempatkan di berbagai titik strategis. Opsi militer, termasuk kemungkinan penargetan pemimpin tertinggi Iran, dilaporkan berada di meja Presiden Donald Trump. Ini bukan sekadar negosiasi biasa. Ini adalah diplomasi yang berjalan di bawah bayang-bayang kekuatan militer. Pertanyaan mendasar yang kini mengemuka bukan lagi apakah kedua negara bersedia berbicara. Pertanyaannya adalah, apakah pembicaraan ini benar-benar dirancang untuk mencapai kesepakatan atau sekadar jeda taktis sebelum tekanan berikutnya dilancarkan? Dalam 10 hari ke depan, dunia mungkin akan melihat arah sebenarnya dari dinamika ini. Laporan terbaru menyebutkan bahwa Washington dan Teheran masih berbeda tajam dalam soal cakupan kesepakatan serta mekanisme pencabutan sanksi. Bagi Amerika Serikat, sanksi adalah instrumen tekanan utama, alat negosiasi yang selama ini dianggap efektif untuk membatasi ruang gerak ekonomi Iran. Bagi Iran, pencabutan sanksi bukan sekadar salah satu elemen kesepakatan, melainkan inti dari seluruh proses perundingan. Seorang pejabat senior Iran mengisyaratkan bahwa ada kemungkinan tercapai kesepakatan sementara jika perbedaan yang ada dapat dipersempit. Namun ia juga menegaskan bahwa hak Iran untuk memperkaya uranium dalam kerangka perjanjian non-proliferasi harus diakui. Disinilah garis merah itu berada. Iran memandang hak pengayaan uranium sebagai simbol kedaulatan dan legitimasi internasionalnya. Menghapus hak itu berarti menerima posisi subordinat yang sulit diterima secara politik di dalam negeri. Karena itu, Teheran mengisyaratkan kesediaan untuk menunda pengayaan uranium di bawah pengawasan ketat Badan Energi Atom Internasional. Tetapi fasilitas pengayaan dan sentrifugal akan tetap berada di wilayah Iran. Infrastruktur inti tidak akan dibongkar, hanya dinonaktifkan sementara. Bagi Washington, pendekatan semacam ini mungkin belum cukup. Gedung Putih menginginkan jaminan yang lebih kuat bahwa program nuklir Iran tidak dapat dengan cepat diaktifkan kembali. Kekhawatiran utamanya adalah apa yang dikenal sebagai breakout time, yakni seberapa cepat Iran bisa kembali memperkaya uranium ke tingkat yang lebih tinggi jika kesepakatan runtuh. Perbedaan tafsir atas jaminan teknis inilah yang membuat pembicaraan menjadi sangat sensitif. Di satu sisi, Iran ingin mempertahankan kapasitasnya sebagai bentuk asuransi strategis. Di sisi lain, Amerika Serikat menuntut pembatasan yang secara substantif memperpanjang waktu reaktivasi program tersebut. Situasi ini semakin kompleks karena dinamika politik internal di Amerika Serikat turut membentuk ruang gerak Presiden Trump. Senator Lindsey Graham secara terbuka mendesak agar opsi militer tidak dikesampingkan. Ia memperingatkan bahwa ketidakaktifan dapat membawa risiko yang lebih besar, dan bahwa membiarkan ancaman berkembang hanya akan memperburuk situasi di masa depan. Di sisi lain, beberapa penasihat senior dilaporkan mendorong Presiden untuk menunda serangan dan menggunakan pengerahan kekuatan militer sebagai alat tawar-menawar. Artinya, di Washington terjadi perdebatan nyata tentang arah kebijakan. Satu kubu percaya bahwa tekanan maksimum, termasuk ancaman militer kredibel, adalah cara tercepat memaksa Iran berkompromi. Kubu lain melihat risiko eskalasi yang tak terkendali jika tekanan itu berubah menjadi aksi nyata. Pengerahan dua kapal induk dan puluhan ribu personel bukanlah simbol kecil. Salah satu kelompok tempur kapal induk yang disebut berada di kawasan adalah USS Abraham Lincoln. Kehadiran armada semacam ini memiliki arti strategis yang jelas. Kapal induk bukan hanya platform militer, melainkan simbol proyeksi kekuatan global Amerika Serikat. Ketika kapal induk dikerahkan, pesan yang dikirimkan bukan sekadar kesiapan bertahan, melainkan juga kemampuan menyerang dengan presisi tinggi. Dalam konteks negosiasi, ini adalah bentuk tekanan psikologis yang sangat nyata. Sementara itu, Iran juga menunjukkan bahwa mereka tidak sepenuhnya lunak. Seorang pejabat Iran menyatakan bahwa akan keliru mengharapkan negosiasi berhasil 100%. Teheran katanya tetap siap menghadapi konfrontasi militer apapun. Tentara Iran dilaporkan memantau pergerakan lawan di sepanjang perbatasan dengan kewaspadaan 24 jam.
Pernyataan ini memiliki dua fungsi. Pertama, mengirim pesan eksternal bahwa Iran tidak berada dalam posisi menyerah. Kedua, mengirim sinyal domestik bahwa pemerintah tidak tunduk pada tekanan asing. Dalam politik Iran, persepsi keteguhan sama pentingnya dengan hasil konkret. Iran juga memperingatkan bahwa konfrontasi apapun akan menyebabkan penargetan kepentingan Amerika Serikat di kawasan. Artinya, jika serangan terjadi, responsnya tidak akan terbatas pada satu titik. Pangkalan dan aset Amerika di Timur Tengah bisa menjadi sasaran. Skema seperti ini mengubah kalkulasi strategis. Operasi yang dimaksudkan sebagai serangan terbatas bisa berkembang menjadi eskalasi regional yang lebih luas. Negara-negara sekutu Amerika di kawasan pun akan ikut merasakan dampaknya. Di tengah ketegangan itu, muncul elemen yang lebih sensitif lagi. Utusan Amerika Serikat, Steve Witkoff, mengakui telah bertemu dengan Reza Pahlavi, tokoh oposisi Iran yang diasingkan atas arahan Presiden Trump. Meskipun Witkoff menegaskan bahwa kebijakan tetap berada di tangan Presiden dan bukan pada Pahlavi, fakta pertemuan itu tidak bisa dilepaskan dari konteks politik yang lebih luas. Bagi Teheran, sinyal semacam ini dapat dibaca sebagai upaya membuka opsi alternatif politik di luar rezim saat ini. Jika Iran melihat adanya dukungan simbolik terhadap figur oposisi, tingkat kecurigaan akan meningkat dan ruang kompromi menjadi semakin sempit. Pada saat yang sama, laporan menyebutkan bahwa ratusan personel Amerika dipindahkan dari pangkalan di Qatar menjelang kemungkinan serangan. Total sekitar 35.000 tentara Amerika kini ditempatkan di Timur Tengah. Skala pengerahan ini menunjukkan kesiapan yang tidak bisa dianggap simbolik semata. Bahkan jika serangan tidak terjadi, kehadiran kekuatan militer sebesar itu menciptakan tekanan psikologis dan politik yang kuat. Namun, tekanan semacam itu juga beresiko. Jika proposal Iran dianggap tidak memadai dan pembicaraan runtuh, pilihan yang tersisa akan semakin terbatas. Kemungkinan kesepakatan sementara pada awal Maret menjadi titik penting. Kesepakatan semacam itu mungkin tidak menyelesaikan seluruh perbedaan, tetapi dapat menciptakan jeda dan menurunkan suhu ketegangan. Misalnya, Iran dapat mengekspor sebagian uranium yang sangat diperkaya dan menurunkan tingkat kemurnian, sementara Amerika Serikat memberikan pelonggaran sanksi terbatas. Ini bukan solusi permanen, melainkan penyangga waktu. Namun, keberhasilan skenario tersebut sangat bergantung pada detail teknis dan tingkat kepercayaan yang saat ini masih rapuh. Selain isu nuklir, terdapat dimensi ekonomi yang tidak kalah penting. Iran menegaskan bahwa mereka tidak akan menyerahkan kendali atas sumber daya minyak dan mineralnya kepada Amerika Serikat. Meski ada indikasi bahwa perusahaan-perusahaan Amerika dapat berpartisipasi sebagai kontraktor di ladang minyak dan gas Iran di masa depan, ruang lingkupnya akan tetap terbatas dan berada di bawah kendali Teheran. Ini menunjukkan bahwa Iran membuka pintu keterlibatan ekonomi, tetapi dalam kerangka yang dikontrol ketat. Di sisi Amerika, narasi ancaman tetap kuat. Senator Dave McCormick menyatakan bahwa rakyat Iran berhak atas penentuan nasib sendiri, dan dunia berhak atas perdamaian, sambil menekankan bahwa program nuklir Iran telah mengancam Amerika dan sekutunya selama berdekade. Narasi semacam ini memperkuat argumen bahwa tekanan harus dipertahankan hingga Iran memberikan konsesi signifikan. Bagi Trump, dilema muncul. Jika ia menerima proposal yang dianggap terlalu lunak, ia beresiko dikritik sebagai tidak tegas. Jika ia menolak dan memilih jalur militer, resiko eskalasi regional akan meningkat drastis. Pada akhirnya, ini bukan sekedar soal jumlah sentrifugal atau kadar kemurnian uranium. Ini adalah pertarungan posisi tawar, kredibilitas, dan persepsi kekuatan. Diplomasi tidak berlangsung dalam ruang hampa. Ia berjalan berdampingan dengan pengerahan kapal induk, jet tempur, dan pernyataan keras dari kedua belah pihak. Dunia menyaksikan permainan dua jalur yang berjalan paralel. Di satu sisi, meja perundingan dengan proposal teknis dan pembicaraan melalui perantara. Di sisi lain, pengerahan militer besar-besaran dan peringatan tentang konsekuensi jika konfrontasi terjadi. Jika pembicaraan Jumat mendatang benar-benar berlangsung, itu akan menjadi ujian pertama apakah kedua pihak mampu memisahkan retorika publik dari kompromi praktis.
Selisih antara kesepakatan sementara dan eskalasi militer mungkin hanya ditentukan oleh beberapa klausul dalam dokumen yang sedang disiapkan. Dalam kondisi seperti ini, satu kesalahan perhitungan atau satu respons berlebihan dapat mengubah arah secara drastis. Diplomasi dan ancaman berjalan berdampingan, saling melengkapi sekaligus saling menegasikan. Dalam permainan beresiko tinggi seperti ini, setiap kata dalam proposal dan setiap pergerakan di lapangan memiliki arti yang jauh melampaui teks resminya. Jumat mendatang bisa menjadi titik balik menuju stabilisasi sementara atau justru langkah pertama menuju fase tekanan yang lebih keras. Dunia kini menunggu, menyadari bahwa jarak antara kompromi dan konflik terkadang hanya selebar satu keputusan politik.